Sebelum tonton videonya jangan lupa subscribe, semoga yang subscribe masuk surga amin. Kalau begitu mari kita masuk ke alur ceritanya, let's go. Cerita dimulai dari Boruto pergi ke suatu tempat bersama Eida untuk menghindari kejaran para Sumeaka dan pecahan Kyuubi yang selalu membuntuti mereka. Saat itu Boruto dengan Kuchiyose elangnya pergi ke suatu tempat. Tempat itu adalah sebuah goa yang cukup besar dan menyeramkan, bahkan Eida sesampainya di sana dapat merasakan hawa keberadaan cakra yang luar biasa, yang sudah menyambut mereka. Saat itu Eida kaget ada seseorang yang tidak ada wujudnya berkata kepada Boruto, "Ini cukup terlalu lama Boruto, apa yang kau lakukan hingga sampai sekarang kau baru tiba di sini?" Mendengar itu Boruto menjawab, "Aku rasa aku terlalu banyak melakukan hal yang merepotkan, tapi syukurnya aku sudah sampai di sini, dan aku harus katakan, aku rasa aku memang perlu bantuanmu." Mendengar itu suara misteri tersebut membalas, "Jadi sudah saatnya ya kau membangunkanku, apakah situasi sudah tidak bisa kau kendalikan seorang diri? Kalau memang begitu sudah saatnya aku membantumu, Uzumaki Boruto." Mendengar suara tersebut Eida berkata, "Siapa itu Boruto? Aku tidak dapat melihatnya." Mendengar itu Boruto berkata, "Ya kau tidak akan bisa melihatnya, aku menggunakan Byakugan untuk bisa menatapnya." Sesaat Boruto berkata seperti itu, suara misterius itu berkata, "Pengguna Senrigan, titisan Shibai Otsutsuki, apa yang membuatmu Boruto membawanya ke sini? Bukannya dia bagian orang yang membuat situasi dunia menjadi kacau seperti ini?" Boruto yang mendengar itu menjawab, "Tidak, dia tidak seperti yang kau duga. Dan yang kau pikirkan. Daripada begitu, tunjukkan wujudmu, aku tidak bisa terlalu lama menggunakan Byakugan Momoshiki, sebab cakraku masih belum pulih seutuhnya pada saat pertarungan sebelumnya." Mendengar itu, suara misterius itu menjawab, "Aku tidak percaya kalau kau sudah sampai ke ambang batas itu, ya aku dapat merasakan, dan aku juga selalu melihat, kalau kau sudah bertarung dengan serius untuk menyelamatkan dunia." Setelah misterius itu berkata, tiba-tiba Eida melihat ada gumpalan asap berwarna hitam dari kejauhan gelapnya gua tersebut. Tiba-tiba ada seseorang muncul dari sana, dia adalah Toneri Otsutsuki. Melihat itu Eida kaget dan berkata, "Apa, Otsutsuki? Hei Boruto, mengapa dia ada di sini?" Toneri yang melihat itu berkata, "Kau tahu kan Boruto? Saat ini aku masih dalam kondisi yang sama saat kau membebaskanku dari kekangan Fuinjutsu Urashiki. Setengah kekuatanku bersama Tenseigan juga tidak ada." Boruto yang mendengar itu menjawab, "Maaf harus membuatmu repot kali ini, tapi aku hanya minta satu saran bagaimana dan apa yang harus kulakukan agar para Shinju itu kembali berubah menjadi wujud Kyuubi seperti sebelumnya." Toneri yang mendengar itu berkata, "Ada apa Momoshiki? Raut wajahmu sangat membenciku, aku sangat kasihan padamu. Otsutsuki murni yang memiliki kasta tertinggi harus menumpang tubuh manusia dalam waktu yang lama, cukup ironis." Momoshiki yang mendengar itu menjawab, "Aku tidak percaya kau masih bisa selamat. Dan aku tidak menduga kalau segel dari Urashiki itu dapat kau patahkan. Dan yang membuatku lebih terkejut lagi adalah, bagaimana bocah ini mengetahuimu?" Toneri yang mendengar itu berkata, "Ya kau tidak bisa melihat apapun sebelumnya yang berhubungan denganku? Sebab aku membuat tabir antara Boruto dan kau dengan Jougan." Boruto yang mendengar itu berkata, "Bahkan kau bisa berbicara dengan Momoshiki yang ada di dalam tubuhku, daripada itu, hiraukan saja dia sudah tidak berguna saat ini." Setelah itu, Toneri melihat wajah Eida dengan mata tertutup dan memandangnya dan berkata, "Aku rasa ada sesuatu yang aneh padamu, bagaimana Senrigan itu ada di matamu? Apakah kau tidak mengetahui sesuatu sedikit pun bagaimana kakek tua itu memperalatmu?" Boruto yang mendengar itu membalas, "Aku rasa kita tidak punya banyak waktu untuk membahas itu. Tapi aku bisa pastikan, kalau dia bukan musuh, untuk mempersingkat waktu, apa yang harus kulakukan saat ini?" Toneri yang mendengar itu tiba-tiba mengeluarkan banyak kugutsu miliknya dari atas puing-puing gua tersebut. Saat itu dia berkata, "Aku akan menyebarkankan semua kugutsu ini, dan melihat apa yang akan bisa kita lakukan sekarang. Dan juga mengenai pecahan Kyuubi itu, aku memintamu jangan pernah bertanya padaku tentang cara mengalahkan mereka, itu mustahil. Mereka adalah Kyuubi, mereka abadi. Hanya bualan saja yang dapat mengatakan kalau mereka itu dapat dikalahkan." Mendengar itu Boruto membalas, "Jadi, apa maksudmu semua yang kulakukan percuma?" Toneri yang mendengar itu membalas, "Di mana adikmu, mengapa kau tidak membawanya ke sini?"
Atau jangan-jangan kau masih belum merasakan sesuatu yang ada di dalam tubuh adikmu? Boruto mendengar itu berkata, Himawari, ada apa dengannya? Aku tidak mengetahui apapun. Toneri yang mendengar itu berkata, Kyuubi milik ayahmu memang sudah mati pada saat melawan Ishiki, tapi dia adalah gumpalan cakra abadi, dia hanya menghilang sesaat, dan kemudian akan bereinkarnasi lagi. Dan dari apa yang kulihat, salah satu Shinju itu menyadari, kalau di tubuh adikmu ada sesuatu yang berharga. Mendengar itu Boruto membalas, apa maksudmu? Aku tidak mengerti sedikit pun. Apa Himawari baik-baik saja? Toneri yang mendengar itu berkata, saat ini dia baik-baik saja, tapi sebentar lagi, dia akan menjadi target para Shinju itu. Mungkin kau tidak dapat menyadarinya, tapi itulah yang sudah terjadi. Saat Toneri sudah berkata seperti itu, tiba-tiba dia menggunakan jutsu dan memanggil patung raksasa yang memiliki wujud seperti Hamura Otsutsuki. Saat itu Toneri berkata, saat ini aku tidak dapat membantumu bertarung, dan apa yang kau lihat saat ini hanyalah merupakan bayanganku saja. Wujud asliku tetap ada di bulan, tapi aku sudah meletakkan separuh jiwaku di dalam ini. Jika kau perlu bantuan untuk bertanya padaku, datanglah ke sini. Dan sebelum aku menghilang, aku ingin memberikanmu hadiah. Mendekatlah Boruto, ada sesuatu yang ingin kuberikan padamu, dan ini akan berguna melawan mereka. Mendengar itu Boruto mendekat, dan Toneri langsung memegang kepala Boruto dan membuat segel jutsu. Tiba-tiba tubuh Toneri mengeluarkan uap cakra berwarna hijau dan berpindah ke arah Boruto. Eida yang melihat itu tidak bisa berkata apa-apa. Setelah Toneri melakukan itu, Boruto berkata, cakra ini, bukannya ini, adalah kekuatan dari. Toneri yang mendengar itu langsung memotong pembicaraan Boruto dan berkata, cukup Boruto, tidak perlu diperjelas. Saat ini setengah jiwaku ada di dalam dirimu, dan tempat ini adalah pertemuan kita selanjutnya. Sebelum aku menghilang, aku ingin mengatakan satu hal padamu, jika kau punya kesempatan, segera bawa adikmu, jangan biarkan dia sendiri. Mungkin aku akan memperjelasnya, warisan ayahmu telah muncul kembali, dia sudah bangkit dari kematiannya, dan dia sedang berdiam diri di dalam tubuh adikmu, jangan biarkan para Shinju itu menangkap adikmu yang masih lemah. Dan juga jaga tempat pertemuan ini, jangan biarkan hancur. Aku akan memberikan sebuah segel di depan sana, agar tempat ini akan terasa tidak ada sama sekali buat orang yang melihatnya, kecuali kau menggunakan Byakuganmu. Kalau begitu, aku rasa ini cukup Boruto, aku akan menemuimu dengan wujudku yang asli setelah urusanku selesai di sini. Setelah Toneri mengatakan itu, dia menghilang layaknya asap yang dihembus angin. Setelah Boruto mendengar itu, dia berkata kepada Eida, ini semakin sulit, dan seperti yang sudah kau dengar, aku harap kau menyembunyikan hal ini pada Kawaki Eida, aku mohon. Setelah mendengar ucapan Boruto, Eida menjawab, ya aku akan menjaga rahasia ini, dan mulai sekarang, aku akan berada di pihakmu, bukan di pihaknya.